Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini kita membahas tentang interferon beta ya. Kalau kemarin interferon alfa, sekarang interferon beta ya. Nah, nanti yang kita bahas adalah siapa yang menghasilkan interferon beta, kemudian bagaimana induksi sintesisnya, sinyal intrasel, mekanisme aksi. Kemudian kita bahas sinergi antara interferon alfa dengan interferon beta, fungsi dari interferon beta, dan mekanisme evasi ya. Jadi bagaimana patogen itu memanfaatkan jalur aksi interferon beta ini untuk melepaskan diri dari sistem imun ya, sehingga dia bisa bertahan hidup. Nah, kita mulai dulu. Siapa penghasil interferon beta? Ya, interferon beta dihasilkan oleh semua sel berinti ya. Asalkan sel itu berinti, insya Allah bisa menghasilkan interferon beta kalau ada perangsangannya atau ada stimulusnya ya. Bagaimana induksi sintesisnya? Ya seperti yang dulu, ada yang tergantung toll-like reseptor atau TLR dependent, dan ada yang tidak tergantung dengan toll-like reseptor atau istilahnya toll free. Nah, untuk yang ingin lebih jelas bisa dilihat lagi video mengenai interferon tipe 1 bagian 1 ya. Nah, kita lanjutkan. Ini untuk mengingat sebentar saja, ini contohnya ya. Contoh dari induksi sintesis bahwa pengenalan toll-like reseptor dengan patogen, jadi patogen yang dikenali oleh toll-like reseptor itu bisa memicu pembentukan interferon beta. Nah, cuma yang ingin saya sampaikan di sini adalah interferon beta itu kalau sudah dihasilkan, maka dia bisa mengaktifkan sel untuk membentuk interferon beta lebih banyak lagi. Jadi seperti feedback positif ya. Jadi TLR mengenali patogen, sinyal dalam sel terbentuk, mengaktifkan atau mempengaruhi ekspresi gen ya, sehingga nanti terbentuk interferon beta. Interferon beta yang terbentuk mempengaruhi sel itu sendiri untuk membentuk interferon beta yang lebih banyak lagi. Nah, ini seperti feedback positif ya. Nah, bagaimana sinyal intraselnya? Kita lihat di sini bahwa semua interferon tipe 1, interferon alfa, beta, dan seterusnya ya, itu nanti berikatan dengan IFNAR 1 dan IFNAR 2, interferon reseptor 1 dan 2 ya. Nanti setelah dia mengikat interferon, maka terjadi perubahan konformasional di bagian intrasitoplasmik di sini ya. Kemudian ini akan didekati oleh Janus kinase dan TYK2 sehingga nanti memicu fosforilasi dari STAT ya, untuk membentuk kompleks STAT 1, STAT 2 dan IRF ya. Itu mekanisme sinyal intrasel interferon beta. Jadi maksudnya sinyal intrasel yang terpicu ketika interferon beta itu melekat pada interferon reseptor ya, sehingga interferon reseptornya itu memunculkan sinyal ke dalam sel ya, untuk mempengaruhi ekspresi gen yang menjadi targetnya. Nah, ini lebih jelas lagi mekanisme aksi dari interferon. Ini contoh interferon beta dengan IFNAR 1, IFNAR 2 ya. Janus kinase mengaktifkan STAT 1, STAT 2, terbentuk kompleks heterodimer STAT 1, STAT 2 yang sudah terfosforilasi, bentuk kompleks dengan interferon regulatory faktor 9, membentuk ISGF3, mempengaruhi ekspresi gen. Nah, ini banyak sekali gen yang dihasilkan ya. Nah, gen yang diaktifkan ya, sehingga nanti terbentuk berbagai macam protein yang memperantarai dari aksi interferon ini ya. Misalnya ini yang seperti kemarin ribonuklease ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini fungsi interferon beta
inflamasi ya. Karena kalau ini interferon tipe 1, interferon beta, berikatan dengan reseptornya, muncul sinyal intrasel, masuk ke dalam inti sel, mempengaruhi ekspresi gen yang proinflamasi dulu ya, sehingga dibentuk berbagai macam protein yang proinflamasi ya, misalnya tumor necrosis faktor ya, interleukin 1 ya, dan seterusnya ya, yang bisa meningkatkan terjadinya inflamasi. Nah, kalau inflamasi itu berlangsung sudah lama ya, justru nanti ini akan muncul yang diekspresikan adalah yang anti-inflamasi. Kenapa muncul anti-inflamasi dan proinflamasi ya? Nanti karena sel itu ketika dia teraktifkan ya, dia itu tidak hanya diaktifkan oleh satu sinyal saja. Ya, satu sel itu kadang bisa diaktifkan oleh berbagai macam sinyal ya. Ya, untuk memudahkan penggambarannya bisa dilihat di video cara mudah belajar imunologi ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini fungsi inflamasi dari interferon beta ya. Contohnya di sini pembentukan interferon beta oleh misalnya lipopolisakarida ya, ketika dia terbentuk maka selain membentuk interferon beta ya, LPS itu juga akan memicu pembentukan atau transkripsi gen dari prointerleukin 1 dan prointerleukin 18. Nah, nanti setelah ini interferon beta yang terbentuk nanti akan berikatan dengan interferon reseptornya ya, FNAR1, FNAR2. FNAR1, FNAR2 nanti mengaktifkan gen target ya. Terjadi ekspresi dari gen target misalnya adalah nitric oxide. Nah, nitric oxide nanti INOS ya, INOS dulu ya. INOS itu inducible nitric oxide sintase. Jadi enzim yang menghasilkan nitric oxide. Nah, nitric oxide atau NO-nya ini nanti bisa mengaktifkan inflamasom. Nah, di inflamasom ini nanti teraktifkanlah caspase 1. Ya, caspase 1-nya nanti merubah prointerleukin 1 menjadi interleukin 1 dan prointerleukin 18 menjadi interleukin 18. Nah, interleukinnya ini keluar sel untuk memicu terjadinya inflamasi ya. Saya kira itu dulu. Untuk kelanjutan yang lain-lain akan kita bahas di video pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.